Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah menggambar rekayasa. Kali ini kita akan membahas mengenai rangka atap kayu dan atap baja ringan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa batas akhir pengumpulan tugas gambar rekayasa dikumpulkan kepada Astus selambat-lambatnya adalah pada tanggal 22 Desember 2020. Tugas tersebut sudah di-print, sudah ditandatangan Astos, dan sudah dijilid. Nah, untuk informasi bahwa pada pertemuan ke-13 dan ke-14 saya akan mengadakan kelas live session via Zoom pada hari Kamis ya. Kamis tanggal 10 dan juga Kamis tanggal 17 Desember. Untuk kelas A jam 9 sampai jam 10, kelas B jam 10 sampai dengan jam 11. Jadi nanti teman-teman harap mempresentasikan tugasnya seperti apa. Nanti akan ada sedikit tanya jawab dari saya. Kurang lebih setiap mahasiswa siapkan waktu untuk presentasi padat dan singkat, kurang lebih selama 3 menit. Baik, selanjutnya, selain itu sedikit balik lagi ke slide ini. Selain itu untuk ujian akhir semester nanti sifatnya berupa project. Jadi UAS nanti nilainya berasal dari nilai tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi nanti tidak ada UAS tertulis. Jadi nilai UAS nanti berasal dari tugas yang kalian kerjakan. Jadi jika tugas kalian mengumpulkannya terlambat, maka nilainya berkurang. Dan jika kalian tidak mengumpulkan tugas, maka nilai ujian akhir semesternya sama dengan 0. Seperti itu ya. Baik, jadi tidak ada UAS tertulis. Kalau UTS kemarin kan ada UAS tertulis. Kalau UTS kemarin kan sifatnya tertulis. Kalau ujian akhir semester kali ini sifatnya project, yaitu tugas yang kalian kerjakan. Baik, selanjutnya saya masuk ke materi ya. Di sini adalah perbedaan antara konstruksi baja dengan konstruksi kayu. Kita bisa lihat antara konstruksi baja dan konstruksi kayu. Jadi kalau pada bangunan modern saat ini sudah banyak mulai meninggalkan bahan baku kayu, sudah banyak beralih ke baja ringan karena lebih murah harganya, lalu juga lebih tahan atau lebih awet, terutama terhadap rayap, terhadap jamur dan sebagainya. Itu lebih awet baja ringan, umurnya lebih panjang, seperti itu. Di sini ya kita bisa lihat perbedaan baja ringan dan baja kayu. Kalau dari segi umur itu lebih awet baja ringan. Dari segi biaya, di sini ternyata baja ringan lebih mahal agak sedikit. Cuman makin lama waktu berjalan, baja ringan itu harganya saat ini sudah lebih murah atau hampir sama dengan kayu ya. Untuk waktu pemasangan itu baja ringan lebih cepat. Untuk rayap, baja ringan tahan, sedangkan kayu tidak. Untuk perawatan, baja ringan tidak perlu, sedangkan kayu itu perlu perawatan ya. Perawatan untuk anti rayap dan sebagainya. Untuk api, baja ringan tidak menjalarkan api dan tidak terbakar, sedangkan kayu itu menjalarkan api dan terbakar. Nah, di sini atap lengkung atau roboh. Jadi kejadian atap lengkung atau roboh di sini baja ringan sangat sedikit sekali dan untuk kayu itu terjadi cukup banyak. Seperti itu. Jadi lebih unggul baja ringan daripada kayu untuk penggunaan atap, sehingga banyak sekarang digunakan rumah-rumah modern itu menggunakan baja ringan. Selanjutnya adalah syarat yang harus dipenuhi untuk konstruksi atap. Jadi harus kuat dan kokoh, terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak oleh pengaruh cuaca maupun serangga. Lalu kemiringan sudut lereng harus diperhatikan. Jadi kalau membuat atap, kemiringannya harus diperhatikan supaya air hujannya dapat mengalir dan tidak mengendap di atap. Bentuk atap harus sesuai dengan bangunan sehingga terlihat indah. Selain itu juga memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan. Dan di sini kita bisa melihat susunan konstruksi pendukung penutup atap. Jadi terdiri dari yang namanya genteng ya. Kalau kita lihat dari luar itu rangka atap baja ringan ini tidak terlihat. Yang terlihat adalah genteng. Lalu ada kaso, ada reng, ada gording, kuda-kuda, dan sebagainya. Nah, apabila penutup atap dari asbes atau gelombang, itu lebih sedikit ya materialnya. Jadi kalau penutupnya genteng, itu agak lebih rumit struktur atapnya.
Ada kaso, gording, reng, dan sebagainya. Tetapi kalau asbes, dia hanya butuh rangka kuda-kuda, lalu gording, sudah selesai. Dia tidak butuh kaso atau reng. Langsung dari gording ini dipasang atap asbesnya. Lanjut ya. Jadi ini adalah bagian utama rangka atap atau kayu. Jadi bagian utama yang paling utama adalah kuda-kudanya. Ini adalah kuda-kuda yang warnanya putih. Lalu di atas kuda-kuda ada yang namanya gording, yang warnanya coklat tua. Di atas gording ada yang namanya usu atau kaso, yang warnanya coklat muda. Dan yang paling atas, yang bersentuhan langsung dengan genteng, itu ada reng. Nah, ini ya rengnya, yang paling kecil ukurannya dibanding yang lain. Seperti itu, ini adalah bagian utama rangka atap kayu. Nah, ini kalau kita lihat detail rangka atap kayu. Jadi ini adalah merupakan salah satu gambar yang harus kalian gambar di tugas kalian. Jadi di sini kita harus tahu ukuran kayu atau kuda-kudanya itu berapa dimensinya. Lalu kita harus menjelaskan di mana ada nok, di mana ada gording, bagel, reng, usuk, dan sebagainya. Seperti ini ya contohnya. Lalu selanjutnya ini adalah detail rangka atap kayu. Jadi detail 3 ini adalah gambar yang saya zoom ini ya. Nah, ini adalah detailnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada 2 kayu yang dihubungkan. Nah, 2 kayu ini dihubungkan dengan balok pengunci. Ini adalah namanya balok pengunci. Ukurannya adalah lebarnya 8, panjangnya 12 cm. Sedangkan kayu ini yang digabung ini adalah balok kuda-kuda. Nah, dari ini ada baut ya untuk mengunci antara sambungan kayu tersebut. Selanjutnya di atas ini masih merupakan rangka kuda-kuda atau balok kuda-kuda. Nah, di sini ada besi plat ukurannya 4,40, ada mur baut dengan diameter 12 mm ya, jadi mur baut ukurannya 12 mm. Ada besi plat dengan dimensinya 4,40. Jadi seperti itu keterangan detail rangka atap kayu. Lalu ini ada dari sisi lainnya ya. Tadi kita sudah meninjau dari sisi tengah, sekarang dari sisi pinggir kiri. Dari sisi pinggir kiri ini ada hubungannya dengan tembok. Jadi ini tembok, atas tembok ada ring bulk. Ring bulk di sini fungsinya untuk menyangga kuda-kuda. Ini adalah tiang kuda-kuda ya, tiang kuda-kuda. Jadi tiang kuda-kuda disangga oleh ring bulk. Dan di sini ada angkur untuk mengunci antara kuda-kuda dengan ring bulk sehingga kuda-kudanya menjadi kokoh. Selanjutnya sama seperti yang tadi, di sini ada plat besi, di sini ada mur baut, lalu ada kaso. Kaso itu di atasnya gording. Ukurannya kaso di sini adalah 5, lebarnya panjangnya 7 cm. Seperti itu. Lanjut lagi di sini yang bagian atas ya. Bagian atas di sini sama seperti yang tadi, ini ada rangka kuda-kuda, ada mur baut diameter 12 mm, besi plat sama ya ukurannya 4,4. Kaso itu di atasnya gording ukurannya 5, lebarnya panjangnya 7. Ada balok bubungan. Balok bubungan di sini berfungsi untuk penguat ujung dari atap. Jadi pertemuan antara genteng sebelah kiri dan kanan di sini diikat dengan yang namanya papan bubungan. Papan bubungan ini disambungkan dengan balok bubungan. Balok bubungan ini tersambung dengan kuda-kuda, jadi saling tersambung antara konstruksinya supaya kokoh. Seperti itu. Jadi nanti mohon gambarnya sesuai. Jelaskan dimensinya berapa, keterangan gambarnya sesuai. Nah, ini adalah contoh denah atap. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada contoh denah atap ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ini detail ya, detail denah atapnya. Jadi ada kuda-kudanya, ada kaso, reng, dan sebagainya. Nah, ini juga contoh denah atap yang lebih rumit ya di sini. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada contoh video bagaimana cara menggambar rencana atap. Nah, video ini akan saya lampirkan di Kolabor. Nanti teman-teman bisa searching di Kolabor dan bisa melihat videonya di Kolabor ya, linknya. Nah, kita masuk ke bagian utama rangka atap baja ringan. Komponennya sama dengan atap
atap kayu, rangka atap kayu dengan rangka atap baja ringan itu komponennya sama, ada kuda-kuda, ada gording, ada kaso, dan juga ada reng. Hanya saja materialnya saja yang berbeda. Jadi sama ya, ada kuda-kuda, ada reng. Nah, di sini ada tambahan bottom chord bracing. Di sini ada sebagai pengunci antara kuda-kuda. Contoh, jadi kalau baja ringan di sini dia sistemnya menggunakan baut. Jadi sambungan antara baja ringan di sini menggunakan baut. Baut disambung dengan baut. Dia bentuknya lebih sederhana dari kayu. Seperti itu. Nah, ini contoh detail rangka atap baja ringan ya. Jadi di sini ada contoh kuda-kudanya, jadi lebih simpel daripada kayu, karena kayu harus ada sambungan, harus ada plat besi, harus ada mur baut dan sebagainya. Nah, di sini adalah kriteria teknisnya, ukuran dan sebagainya. Untuk genteng tanah liat, di sini ukuran rengnya itu 20 kali 30. Jaraknya antara 200 sampai 220 mm. Kasonya ukuran 50 kali 70 mm. Ukuran gording bervariasi, bisa 60 sampai 120 mm, 80 kali 120 mm hingga 80 kali 150 mm. Jarak rangka kuda-kuda itu maksimal 3 meter ya. Nah, sudut lerengnya itu lebih dari 25 derajat. Jadi jangan terlalu landai. Kalau terlalu landai atau sudutnya terlalu kecil, maka dia akan terlalu berat. Ketika hujan turun, dia akan terlalu berat. Sedangkan kalau sudutnya cukup, dia ketika hujan turun ya, maka akan mudah air mengalir kayak seperti itu. Namun jangan juga sudutnya terlalu besar ya. Bahkan hingga 90 derajat ini akan sulit. Dia akan mudah tertepa oleh angin. Mudah roboh karena angin. Di sini jarak dimensi rengkaso pada genteng beton. Jadi berikut ukurannya, kalian bisa simak di materi ya. Kriteria pengukurannya. Yang ini adalah jarak dimensi rengkaso gordin dan rangka kuda-kuda bila bahannya dari kayu. Mulai dari sirap, asbes gelombang, seng aluminium gelombang. Seperti itu. Oke, baik. Nah, demikian yang saya sampaikan ya mengenai materi kali ini, yaitu rangka atap baja dan juga rangka atap kayu. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.